Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang menemani baginda Nabi Muhammad dalam hijrahnya menuju Madinah dan harus menginap di Gua Sur selama 3 malam. Karena mahabbah yang begitu tinggi kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh jiwa dan raga terus menemani baginda Nabi Muhammad dalam hijrahnya yang penuh rintangan. Wajah Abu Bakar As-Siddiq pucat pasi. Langkah para pemuda Quraisy tidak lagi terdengar samar. Tak terasa tubuhnya bergetar hebat. Betapa tidak, dari celah ia mampu melihat para pemuda Quraisy berjalan di atas kepalanya. Berbisik, berkata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka akan melihat kita berdua." Rasulullah memandang Abu Bakar dengan penuh makna. Ditepuknya punggung sahabat terdekatnya sambil berkata, "Janganlah kau kira kita hanya berdua. Sesungguhnya kita bertiga. Dan yang ketiga, ia yang menggenggam kekuasaan Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejenak, ketenangan menyapa Abu Bakar di dalam gua. Sama sekali ia tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Kematian baginya tidak ada apa-apa. Ia hanya lelaki biasa. Sedang untuk lelaki yang tampan yang sedang dekat di sampingnya, keselamatan, mati dan hidupnya. Bagaimana semesta ini jadinya tanpa penerang? Bagaimana Madinah jika harus kehilangan purnama? Bagaimana dunia jika harus kehilangan penerang penyampai wahyu? Sungguh, Abu Bakar tak gentar dengan tajam mata pedang para pemuda Quraisy. Sungguh, Abu Bakar tak khawatir dengan runcing anak panah yang akan menghunjam setiap jengkal tubuhnya. Tetapi ia hanya takut Nabi Muhammad terbunuh. Di dalam gua, mereka bersepakat saling bergantian berjaga. Nabi Muhammad yang melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba ada seekor ular mendesik dan mendekati kaki Abu Bakar yang sedang terbaring. Abu Bakar menatap waspada. Ingin sekali ia menghindari kedua kakinya agar terjauh dari hewan yang berbisa itu. Tetapi keinginannya terenyahkan oleh benaknya karena ia tidak ingin membangunkan Rasulullah dari tidurnya. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah? Abu Bakar yang menahan rasa sakitnya yang luar biasa ketika ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tetapi ia tidak menggerakkan kakinya sedikit pun hingga ular itu pergi setelah beberapa lama. Abu Bakar yang tidak bisa menahan rasa sakitnya dan meneteskan air matanya. Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena engkau menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah sambil bersahaja. "Baru saja seekor ular menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya begitu cepat menjalur di tubuhku." Rasulullah memandang Abu Bakar sambil berkata, "Lalu mengapa engkau tidak menghindarinya?" "Saya takut membangunkan engkau dari lelap," jawab Abu Bakar sambil terseduh. Abu Bakar kini menyesal karena ia tidak bisa menahan isak tangisnya hingga air matanya jatuh kepada pipi Rasulullah dan membangunkannya dari tidur. "Sungguh bahagia aku memiliki seorang sepertimu, wahai putra Abu Quhafah. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pemberi balasan." Tidak menunggu waktu lama, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dan dengan mengagungkan nama Allah, Nabi Muhammad mengupas bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, rasa sakit itu pun hilang tak berbekas. Gua Sur kini ditelan oleh senyap. Kini giliran Abu Bakar beristirahat dan Nabi Muhammad berjaga. Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak rela dirinya,
membebani pangkuan sang penuh berkah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar hikmah yang dapat kita petik dari kisah yang dipaparkan oleh Adinda Nisfi. Kisah ini, hadis ini mengantarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa memegang teguh risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membela sampai harta, jiwa, dan nyawa demi kepentingan risalah Allah. Dalam Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Rasulullah dengan membawa agama yang benar, membawa aturan liyudhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Aturan ini atau agama ini harus diagungkan, harus dijayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berjanji, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menjayakan Islam. Dalam Quran surat An-Nur ayat 24, ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tado wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan kekuasaan di muka bumi untuk melestarikan kehidupan, menunaikan amanah, melaksanakan Islam sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Apabila kita tidak beriman, maka Allah mengancamnya bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada janji Allah itu, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bengkok, fasikun. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.